Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS mengenai interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Kalau kemarin kita belajar interaksi manusia dengan lingkungan alam ya. Hari ini kita akan belajar interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Di antaranya akan kita bahas adalah bentuk-bentuk interaksi sosial, lalu ciri-ciri, syarat, dan sebagainya. Jika kalian sudah siap belajar, mari kita mulai. Pertama-tama, Bapak akan jelaskan mengenai interaksi sosial ya. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Kalau individu itu berarti satu orang ya, sedangkan kelompok ini kumpulan dari banyak orang. Nah, kita bisa bedakan yang mana interaksi sosial, yang mana yang bukan, dengan mengetahui ciri-cirinya. Jadi apa saja ciri-ciri interaksi sosial? Di antaranya, yang pertama, adanya dimensi waktu yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Jadi kita bisa tahu kapan interaksi sosialnya dilakukan atau kapan interaksi sosialnya dimulai atau berakhir gitu ya. Lalu yang kedua, adanya tujuan-tujuan tertentu. Nah, jadi orang yang melakukan interaksi sosial itu memiliki tujuannya masing-masing ya. Entah itu sekedar mencari informasi, atau hanya sekedar beramah tamah, atau misalnya ada tujuan lain di luar itu. Biasanya interaksi sosial itu didasari dengan sebuah tujuan ya, tergantung pelakunya masing-masing. Lalu yang ketiga, jumlah pelakunya lebih dari satu orang, ya minimal 2 ya. Jadi tidak bisa kita lakukan interaksi sosial jika hanya ada kita sendiri saja. Makanya tadi Bapak sebutkan di awal, pengertian interaksi sosial itu hubungan yang menyangkut antara individu dengan individu. Itu kan udah 2 orang ya. Lalu individu dengan kelompok itu juga lebih dari 1 orang. Bahkan kelompok dengan kelompok lebih banyak lagi ya. Lalu yang keempat dan terakhir adalah adanya komunikasi antar pelaku. Jadi kalau tidak ada komunikasi, maka tidak ada interaksi sosial. Komunikasinya tidak harus atau tidak hanya dengan cara-cara biasa ya. Misalnya dengan berbicara, ya itu jelas komunikasi. Tapi bisa juga berkomunikasi menggunakan cara-cara lain ya, menggunakan simbol-simbol misalnya, atau isyarat. Walaupun tidak disuarakan atau walaupun tidak dilisankan, itu tetap termasuk komunikasi selama ada pesan yang disampaikan. Misalnya ya, mungkin kalian pernah atau mungkin pernah lihat atau pernah mengalami ya. Misalnya ada orang yang melambaikan tangan, terus kalian jadi ikut melambaikan tangannya. Padahal tidak ada bahasa yang dilisankan kan, tapi kita bisa mengerti apa yang dimaksud oleh orang tersebut. Nah, itu berarti sudah terjadi komunikasi dan sudah terjadi interaksi sosial seperti itu ya. Jadi itu adalah ciri-ciri dari interaksi sosial. Ada 4 poin ya. Nah, selain ciri-ciri, ada juga syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan interaksi sosial. Jadi jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak tergolong atau tidak termasuk sebagai interaksi sosial. Syaratnya ada apa saja? Di antaranya ada yang pertama, kontak sosial. Nah, kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial. Dan masing-masing pihak saling bereaksi satu sama lain. Nah, contohnya apa? Misalnya ya,
kalian bertemu dengan teman kalian. Nah, jika kalian saling menyadari gitu ya, lalu memutuskan untuk berkomunikasi, maka itu merupakan kontak sosial. Jadi tidak harus, kalau kontak Pak berarti harus bersentuhan ya. Nah, tidak harus gitu ya. Yang penting ada reaksi satu sama lainnya dan merupakan awal dari terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial ini juga dapat berlangsung dalam 3 bentuk. Yang pertama, antara orang perorangan atau individu dengan individu ya. Contohnya seperti yang Bapak tadi berikan, misalnya kalian bertemu dengan teman kalian di jalan gitu ya. Selama tidak dicampuri dengan pihak lain, maka itu kontak sosial antara orang perorangan. Atau contoh lainnya misalnya bayi yang baru lahir itu biasanya melakukan kontak sosial dengan ibunya, ya kan, langsung didekatkan dengan ibunya, tidak diganggu dengan pihak lain. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, antara perorangan dengan kelompok, atau bisa dikatakan individu dengan kelompok ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya ketika kalian atau seorang siswa atau seorang murid gitu ya, sedang belajar bersama di dalam kelompok belajar. Nah, berarti si individu ini atau misalnya kalian itu sedang melakukan interaksi dengan orang-orang di dalam kelompok belajar gitu ya. Misalnya kerja kelompok seperti itu. Lalu bentuk yang ketiga, antara kelompok dengan kelompok. Berarti orang banyak dengan orang banyak ya. Contohnya apa? Misalnya studi banding. Kalau kalian tahu ya istilah studi banding ya. Jadi sekelompok pelajar itu datang ke sekolah lain untuk ini ya, bertukar pengalaman atau bertukar ilmu. Seperti itu. Itu kan orang banyak dengan orang banyak. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Tapi bentuknya kurang lebih 3 itu ya. Antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Lalu syarat yang kedua adalah komunikasi. Ini terjadi setelah kontak sosial ya. Setelah kontak sosial terjadi, maka syarat yang kedua harus ada komunikasi. Seperti tadi Bapak contohkan ya, misalnya kalian ketemu teman kalian, terus kalian saling lihat gitu ya. Nah, kalau kalian tidak memutuskan untuk berkomunikasi lewat saja gitu ya, tidak pura-pura nggak kenal misalnya, maka tidak terjadi yang namanya interaksi sosial. Kenapa? Karena syarat komunikasinya tidak terpenuhi. Tetapi kalau misalnya kalian memutuskan untuk saling menyapa minimal, atau bahkan mengobrol atau semacamnya gitu ya, maka sudah terjadi interaksi sosial karena syaratnya sudah terpenuhi. Itu tadi penjelasan mengenai pengertian, ciri-ciri juga syarat dari interaksi sosial. Nah, sekarang kita akan bahas contohnya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Mulai dari di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan sekolah. Interaksi sosial di lingkungan keluarga, ini contohnya ada banyak ya. Misalnya bermain bersama adik, atau mungkin diskusi keluarga, ya kan, menentukan liburan misalnya, atau mungkin mengobrol bersama orang tua, dan masih banyak lagi ya. Bapak yakin kalian lebih paham tentang interaksi di lingkungan keluarga ini ya, karena kalian juga merasakan atau melakukan ya, selama ada timbal balik ya, ada komunikasi di dalam kegiatannya, maka itu termasuk ke dalam interaksi sosial di lingkungan keluarga. Lalu yang kedua, interaksi sosial di lingkungan sekolah. Contohnya apa? Contohnya misalnya menyapa teman. Nah, ketika kita menyapa teman, temannya menyapa kembali kan, menyapa balik ya.
Itu juga termasuk interaksi sosial. Menyapa teman, menyapa guru, bermain bersama teman, atau mungkin jajan di kantin gitu ya. Ketika kita jajan di kantin kan kita melakukan interaksi dengan pedagang di kantin. Kalau tidak ada interaksi maka kita tidak bisa jajan, ya kan? Dan masih banyak lagi. Bapak yakin kalian bisa sebutkan lebih banyak dari yang tadi Bapak sebutkan ya. Lalu selanjutnya, interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Berarti ini lebih luas lagi ya. Misalnya apa? Gotong royong. Oh, ini interaksi individu dengan kelompok ya. Karena kan melibatkan banyak orang. Kalian pernah gotong royong di lingkungan kalian, di sekitar lingkungan kalian? Kalau pernah, berarti kalian sudah melakukan interaksi sosial. Selain gotong royong ada apa lagi? Misalnya menyapa tetangga seperti itu ya. Terus menjenguk teman yang sakit dan masih banyak lagi. Coba kalian cari tahu ya, atau kalian pikirkan lagi kira-kira apa lagi sih contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Sekian pembahasan tentang interaksi sosial hari ini. Seperti biasa, jika ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya ke Bapak dan ke Ibu Guru ya. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.